Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Arman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang tentang perfilman. Nah, ada teman saya juga, ada Dita, ini pageant, ya kan, di dunia per-pageant sekarang naik kelas nih. Jadi masuk ke dunia perfilman. Ada Dita. Halo Dita, Dita Zulaika. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Thank you udah undang aku ke Ruby. Yes, sama-sama. Sama juga ada juga ini aktor juga ya. Iya. Aktor kenal di perfilman. Ada Zidan. Halo Zidan. Mantep nih. Nah, kita mau perkenalan dulu nih. Mungkin dari Zidan nih. Zidan, latar belakangnya apa nih sebelum memasuki dunia perfilman nih Zidan? Dita dulu deh. Oh, Dita dulu ya? Iya, Oh, Dita udah pernah. Benar. Dita udah sering, Dit. Nanti kita Bebas sih jadinya. siapa aja ya. Iya, Perkenalan dulu dari Iya, Zidan. Zidan. Coba. aku namanya Zidan El Hafiz, gitu kan. Nama kalau di entertain gitu. Latar belakang apa ya? Sebenarnya kalau jalan hidup itu kalau untuk di perfilman ini Iya. sesuatu yang disuka tapi tidak dalam planning sebenarnya. Oh, kecebur. Jebur. Karena Iya. kalau untuk planning dulu tuh pengen akmil juga. Oh. Gitu. Terus pengen Akmil. ya kuliah di luar juga. Tapi karena berbagai hal jalan kehidupan, tiba-tiba ke sini udah sekalian karena suka juga sih. Karena suka juga. Iya. Awal mulanya kenapa lu bisa kecebur itu tuh? Diceburin atau Covid sih. Covid ya? Covid sih yang merubah pola dinamika kehidupan banyak orang kan Covid kan. Iya, benar. Ya kan? Karena pas Covid itu aku kan orangnya ekstrovert kan. Kayak agak kurang bisa diem gitu. Iya, iya. Jadi untuk ngejalanin kehidupan untuk diem di saat COVID-19 tuh kayak Apa ini ya? apa ini nggak bisa nih kayak Resah ya. gini. Resah gitu kan. Jadi ngelihat teman-teman, ada kebetulan teman-teman yang emang udah jalan di dunia entertain udah lebih dulu. Jadi mereka kayak mereka bisa berkegiatan gitu, mereka Iya. bisa berkarya gitu. Gue harus coba juga deh. Gitu. Terus coba ngeliat dulu, pantau jalan di dunia perfilman itu seperti apa, karena kan belum tahu juga kan. Dari bawah dulu melihat begini hingga analisis, diresapin, oh ternyata sistematiknya seperti ini. Jadi nggak salah melangkah ketika udah Nyemplung. nyemplung gitu. Kebetulan ya dan itu sesuatu yang menurut aku step yang bagus sih untuk mengawalinya saat itu. Oke. Nah, sekarang ini jadi satu frame ya, di satu movie gitu ya? Iya, lagi Satu ada satu movie. project bareng berdua. Oh, Dita sendiri gimana lu bisa nyemplung ke film nih? Aku juga awalnya kayak aneh ya, karena acting tuh salah satu hal yang nggak bikin aku enjoy sebenarnya kok. Dari awal tuh kalau misalkan ditawarin kayak model video atau TVC, aku sering nolak karena selama ini pun aku kan TV host ya, aku nggak pernah nontonin diri aku sendiri. Kayak malu gitu kan, iya nggak sih? Kalau lihat muka sendiri tuh malu nggak? Nggak ya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Kayaknya dia ada narsisnya sedikit ya. Kan dia extrovert tadi. Oh iya, dia kan ekstro. Kalau aku Justru dari melihat Iya. ketika yang sudah ditampilkan kita melihat, kita bisa koreksi, oh ternyata kurang bagus di sini, ternyata bisa Evaluasi dia maksudnya. Evaluasi. dia kan orangnya evaluasi banget kan. Kalau aku enggak, aku lebih ke malu gitu kok sebenarnya. Tapi malu tapi malah casting. Kebetulan pada saat itu aku dikasih tawaran project tanpa Tanpa casting, casting. ya untuk jadi peran utama. Terus Iya. aku juga mikir karena aku kan emang di dunia pariwisata ya. Salah satu subsektor dari pariwisata juga kan industri perfilman. Iya, iya. Jadi kreatif ya. Iya. Masuk kreatif. Terus Project ini pun emang project urban legendnya dari daerahku, Bangka Belitung. Kalau Zidan sendiri orang Bangka? Enggak. Ini kan, tapi bisa jadi ini ya, terlibat di film ini gimana tuh? Waktu itu kan kebetulan emang lagi baru datang dari Bali. Iya, pokoknya lagi baru aktif lagi lah gitu, baru aktif lagi di
di perfilman, mencoba aktif lagi. Mm-mm. Terus tiba-tiba baru kelar project juga. Mm-mm. Ada project series juga waktu itu kan. Mm. Namanya Radio. Radio. Ya. Setelah project itu terus tiba-tiba ada tawaran. Ini ada project house, production house dari Bangka Belitung, dari Pangkal Pinang, mau buat film horor gitu kan, film horor. Oke, boleh. Judulnya apa? Judulnya namanya Mencadin. Awalnya apa ya itu Mencadin? Nggak tahu bahasa kan. apa itu gitu ya? Bahasa apa itu kan? Terus mulai dikasih tahu, dikasih draftnya begini-begini. Oh menarik nih gitu. Dan alur ceritanya aku lihat enjoy, suka nih, karena suatu tantangan juga keluar dari karakteristik aku gitu kan. Bisa nih untuk eksplorasi dan memberikan karya juga di dalamnya gitu. Kemudian ditawarkan juga untuk menjadi pemeran utama. Karena langsung ya. kebetulan aku juga kan untuk film belum pernah film. Terus ya sejauh ini kemarin-kemarin baru series, terus iklan-iklan gitu. Kayak web series gitu ya? Web series gitu. Emang kategori treatmentnya udah film sih kalau series kan gitu. Cuman untuk film yang di layar lebar tuh belum gitu kan. Terus yang di bioskop gitu ya. Di bioskop. Terus tiba-tiba ditawarkan dan ya udah why not gitu. Why not tanpa pikir panjang, dan kayak apalagi production dari daerah dan wow, keren. Production dari daerah bisa membuat film dan ngelihat rekam konsisten jejak, ya mereka konsisten ya. rekam jejaknya juga kan ada mereka di media sosialnya itu kan. Terus kayak harus disupport. Jadi lu ditemukan ya? Temukan. Berdua nih. Iya. Padahal sama-sama di Jakarta stay-nya ya, tapi ketemunya di Bangka justru. Ketemunya justru di Bangka? Iya. Baru ketemu di situ. Oh, lu lagi kerjain project selesai di Bangka waktu itu? Iya, ketemunya di project Maksudnya Mencadin syutingan itu Mencadin itu. Jadi kenalannya padahal kita Sebelumnya sama nggak orang kenal. Jakarta. Gitu. Nah, gimana nih ngatur chemistry nih? Wah. Chemistry ya. Seru sih. Masalahnya kita juga orang yang tipikal yang nggak yang jaga image untuk bersosialisasi. Kebetulan kan Dita sendiri nih orang, kamu Miss apa sih? Miss Tourism. Miss Tourism yang mengharuskan untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat atau apapun. Ini terlalu peres sih. Ini terlalu peres ya. Emang bener kan? Jadi tuh aku untuk masuk bangun chemistry ataupun di dalamnya ya nyambung aja gampang. Beda dengan orang yang dia punya boundaries, batas untuk nggak ya udah lu kalau mau take sama gue ya udah take aja. Sombong. Nggak yang sosial. Tapi nggak ada sih, aku belum nemuin itu di dunia perfilman ini, belum ada gitu. Tapi kebetulan ya Dita nih orang yang bisa klop dengan mudah gitu, jadi enak. Sama aku juga ngerasa, karena aku baru pertama kali juga ya terjun di dunia perfilman kan. Aku kira awalnya aktor-aktor tuh kayak yang ya namanya udah ada nama, udah pernah ngerjain project film-film, pasti kan ada rasa senioritasnya kayak gitu kan kok. Awalnya agak takut sih aku sama Zidan. Pas baru ketemu kan. Tapi seiring berjalannya waktu udah pernah ngobrol sekali dua kali, ternyata anaknya asik dan dia tuh kayak down to earth banget. Dia selalu ngajarin aku. Nggak gitu juga. Nah, boleh mungkin kasih trailernya nih, film ini. Boleh. Apa sih gitu kan? Mungkin sekalian promo juga nih Zidan. Kalau dari pandangan aku ya. Iya, nggak usah di spoiler tapi di trailernya. Dari pandangan aku, ini film menceritakan tentang yaitu tadi urban legend dari Bangka Belitung tentang. Betulan gue dari Bangka nih, bokap gue. Oh iya. Yes. Sama orang bokap gue dari Bangka, Pangkal Pinang. Oke. Sama dong, pingkong ya kita ya. Iya, pingkong. Gitu. Tentang itu ya yang aku resapin ya setelah aku mengetahui alur ceritanya itu tentang dendam pocong. Jadi ada mungkin kematian yang tidak wajar atau apapun, sehingga terjadilah suatu peristiwa mistis yang dimana di dalamnya itu katanya kalau maghrib akan ada yang ngetok-ngetok pintu atau apa gitu kan. Jadi sesuatu yang menarik di situ lah bisa diceritakan dari Bangka, mungkin bisa didetailing dari Dita, tapi menurut aku di situ ada sesuatu hal perjalanan alur ceritanya di mana bukan tentang horor doang, tapi ada berbagai elemen lain di dalamnya, mungkin drama, percintaannya juga ada. Percintaannya ada, terus kekeluargaannya itu tentang ya drama dalam keluarga. Ditambah lagi complicated lah ya. Complicated lah tentang berbagai karakter ini punya peran masing-masing gitu. Jadi bukan yang satu karakter mencolok untuk
yang lainnya support Iya. dalam satu kan enggak, tapi mereka punya peran masing-masing di dalamnya, dan itu enjoy sih, asik. Iya benar dalam sih. film. Yang bikin aku juga kayak amazed sama filmnya, semua orang tuh punya peran penting gitu kok. Jadi bener banyak kejutan banget di film ini nantinya. Kalian wajib banget nonton, apalagi orang Bangka ya. Karena nggak mungkin orang Bangka nggak tahu sama Mencadin sebenarnya. Yang tinggal di sana ya. Karena fun fact-nya aku pernah kejadian sama si Mencadin ini. Oh gitu, pernah Iya, pernah secara hadapan langsung asli gitu? nyata. Belum cerita. Ya kan ceritanya emang sengaja buat promosi film. Tapi ini aku nggak settingan, emang pernah. Iya. Jadi kemarin waktu tahun 2019, sebelumnya semua orang di kampung aku tuh udah bilang rumahnya diketok pintunya, jendela kamarnya, terus kayak yang aku kan emang sering keluar malam ya kok, karena kayak temen kan sering ngopi, main Mobile Legend dulunya, tongkrongan. Pada saat itu aku lagi dari kabupaten lain, sekitar 30 menit lah dari kota Pangkal Pinang. Mama aku udah bilang, kalau mau pulang, mending nginep di rumah temen daripada pulang. Karena jalan Bangka Belitung gelap. Iya. Terus juga kayak sepi banget kan ya. Untungnya nggak ada begal di sana, jangan sampai ya. Iya. Itu jalannya di lintas timur. Kalau kau tahu itu di hutan lah, emang lintas Arah Mentok khusus. atau arah Sungai Liat. Sungai Liat? Iya, Oke. arah Sungai Liat. Terus Iya. Gelap pas banget. pulang di jalan tuh aku udah nemu darah. Dan Ay. yang lihat tuh 3 orang. Kayak darah cecer masih fresh gitu kan awalnya. Bukan darah Bukan darah hewan enggak atau tahu apa aku itu darah apa, cuman kayak ada darah cair gitu di kayak ngelintas di jalan Di gitu jalan kan, itu. dan gede. Nah, kita emang nggak berani naik mobil, nggak berani turun, cuman udah kayak ambience-nya udah serem kan. Pas nyampe rumah aku tuh udah kayak feeling nggak enak gitu kok. Pas masuk kamar 15 menit di kamar, tiba-tiba jendela aku tuh ada yang ngetok. Dan ngetoknya kayak yang kayak gitu. Jadi karena kamar aku tuh jauh dari jalan. Bisa diketok. Iya, jadi nggak mungkin kalau ada orang yang ngetok. Iya. bocil nggak mungkin kan. Kan jam 3 malam aku Jam 3 pulang. malam. Kirain Ketahuan dong aku anaknya jam 3 malam bang. Enggak, abis dari ada event acara pada saat itu. Jadi aku langsung panggil mama aku kan, langsung teriak, nangis, ketok pintu kamar. Besoknya tetangga aku lagi diketok juga, terus besoknya ada lagi orang lain. Jadi benar-benar Sering, kampung kita sering tuh gitu ya. diteror sama Mencadin. Dan ternyata ada cewek yang dibunuh, meninggal. Terus ternyata dia tuh punya, nggak tahu ya seuzon atau enggak, ceritanya kayak punya susuk gitu kok. Terus kayak minta tolong sama orang-orang untuk susuknya tuh dicabut dulu, dilepasin dulu. Makanya itu ketok-ketok gitu ya. tapi dia posisinya sudah dikuburkan. Iya udah Oh, dikubur. cuman karena ya itu mungkin Minta tolong. ada itunya ya. Jadi harus jadi Iya. bongkar lagi itu kuburan. Iya dibongkar lagi. Diambil lagi. Dan ada. Nggak tahu ya, aku nggak lihat secara aslinya, cuman Nggak, ceritanya maksudnya udah dalam dibuang. ceritanya ada. Informasi di Iya. masyarakat ada. Cuman mama aku pun sempet bilang di daerah aku kan setiap daerah itu ada perkuburannya masing-masing. Iya. Karena Bangka Belitung pun mistisnya masih kental ya kok. Jadi ada pada saat itu orang yang udah meninggal, udah dikapanin, lagi dibaca Yasin, tiba-tiba dilangkahin sama kucing hitam. Langsung. Kan kalau di Bangka itu nggak boleh, mayat tuh nggak boleh dilangkahin kucing, nanti bisa katanya bisa itu lagi hidup lagi kan, tapi hidupnya dalam bentuk yang lain. yang lain ya kayak gitu. Nah, pada saat itu ada kucing hitam yang lompatin dia, dan malamnya dia keliling kemana-mana. Dan kebetulan orang itu pun emang kayak bunuh diri gitu pada saat itu meninggalnya. Nah, jadi ada satu dukun besar lah, orang pinter lah, dukun lah kita bilang di Bangka. Akhirnya ya udah dia kayak kasih syarat, pakai apa gitu, tanahnya dikasih daun-daunan di perkuburan itu, syaratnya biar siapapun nanti yang ada susuk ataupun di langkain kucing itu nggak akan bangkit lagi. Tapi itu khusus buat daerah Khusus yang itu aja ya? daerah aku, rumah aku doang. Kalau daerah lain nggak ada syarat kayak gitu, mungkin masih ada Mencadin yang meneror. Kalau daerah aku sekarang udah nggak terlalu lagi Nggak ada. gitu ya. Tapi sering banget ada Mencadin itu kok. Bunyinya tuh kayak keletok. Katanya kedua kakinya itu dengkulnya kayak saling tabrakan gitu. Aku juga pernah dengar bunyi itu, kakak aku juga pernah dengar. Jadi benar-benar urban legend cerita. Urban legend itu ya? Iya, cerita yang sangat-sangat hits lah di Bangka Belitung. Semua orang pasti tahu. Nah, di film itu kalian perannya apa? Itu boleh
Boleh dong. Spill juga. Boleh. Iya. Aku Mana apa sih Dan? jadi kalau aku sendiri perannya di sini sebagai seorang remaja yang sedang kuliah. Kuliah di Bangka itu? Ya, kuliah di daerah Bangka situ. Dan aku memang orang Bangka gitu. Jadi yang Bangka ya? Iya. Orang Bangka, cuman ya anak gaul gitulah. Kan kita setiap daerah mau di Bali, Surabaya, Bandung, kalau udah anak kota itu kan pasti mereka nggak terlalu pakai bahasa daerah kan. Mereka tetap kayak udah dengan udah menyeluruh milenial nih ngomongnya dengan ya udah formalitas Indonesia gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi dengan format yang seperti itu dan aku punya keluarga, punya mama, punya ibu dan juga punya saudara sepupu. Nanti ada jadi ceritanya dalam keluarga itu juga ada dramatikalnya dalam keluarga itu juga gitu. Nanti bisa kita saksikan di film itu gitu kan. Dan aku nih punya pacar namanya Nara itu Dita. Iya, aku jadi Nara. Ini kuliah Aryan juga? pacar aku. Iya. Kuliah itu juga itu ya? Satu Bucin kampus, gitu satu kok, satu kampus. kampus, kampus. kemana-mana selalu bareng gitu kan, kayak anak zaman sekarang lah, setiap pacaran gitu. Cuman chemistry bucinnya kita juga yang memang ya layaknya anak pada umumnya gitu. Tapi nggak yang nyampe berlebihan. Enggak. Sebenarnya ini tontonan untuk semua orang kan, Semua emang orang. iya. Kenapa pun bahasanya lebih ke bahasa nasional karena target kita pun nasional juga nasional, ya, iya, cerita iya. nasional. Walaupun tadinya bisa aja kita membuat format dengan bahasa Bangka Iya. ya tadinya, Iya, cuman kita segmented ya, orang Iya, lain juga bisa benar. menikmatin gitu kan ya. tapi perfilman Indonesia ini juga mereka udah mulai memperlihatkan setiap ciri khas daerah. Iya, untuk betul. Iya, Betul benar-benar. sih. Tapi Itu sih. PH Buat promo lah ya, jadi production house yang di Bangka ini dia juga udah ini kan udah produksi lagi Iya. film yang baru dengan tema Bangka Belitung banget, dan bahasanya dengan bahasa Bangka. Bangka Iya. begitu juga. Oh, dengan bahasanya kali ini. Iya, dan itu artis yang meranin aktor-aktor dari luar Bangka Dari luar malahan. Bangka, Jadi benar-benar oke. tantangan juga buat mereka. Iya, Namanya iya. PH-nya APC Entertainment. APC. Iya, APC Entertainment. Oh. Karena kayak kemarin aku habis nonton salah satu film dari Kalimantan, Iya, dari kayak Sumatera misalnya, Utara. Sumatera, mereka Iya, menggunakan bahasa daerah untuk menunjukkan bahwa Agak lain kayak gitu kita kan bahasa ini Indonesia mereka. ini punya ciri khas yang berbeda-beda dalam berbahasa dan kita kaya akan bahasa tersebut. Iya, iya. Bukan begitu Putri? Iya betul Marisa? sih. Sebenarnya nggak perlu harus dari bahasa juga kan. Iya, Salah iya. satunya dengan menyumbang cerita urban legend ini pun kan Iya, udah bisa. mempromosikan promosikan pariwisata. Iya. Gue inget banget dulu kalau Bangka Belitung, di Belitungnya kali ya. Heeh. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, iya kan itu. Salah juga. satu Ikonik loh. yang bikin Iya. Bangka Belitung naik juga yang bikin kan. Bangka Belitung naik juga betul. Dan betul. menurut aku melalui film ini pun harapannya semoga Bangka Belitung bisa rebranding lagi kan. Oh iya benar. Banyak benar. PH-PH besar ataupun aktor-aktor besar dan juga banyak investor yang lihat fasilitas yang ada di Bangka Belitung dan SDM-nya ternyata udah pada melek perfilman Oh, juga. perfilman, Jadi iya. harapannya semoga banyak yang mau invest juga sih ke Bangka biar bisa menghasilkan karya-karya film yang lebih bagus kan dari Laskar Pelangi. Oke. Nah, ini bakal tayang kapan sih? Habis Lebaran nanti. Habis Lebaran. Iya, cuman untuk tanggal pastinya kita masih belum tahu, Iya. masih rahasia. Karena kita masih penyempurnaan segala macamnya untuk bisa menampilkan yang Terbaik. terbaik untuk bisa disajikan di seluruh mata. Yes. Iya, Mata mantap. batin. Beda ya. Boleh kalau misalkan punya kemampuan mata batin. Oh, ada tuh. Tapi kayaknya yang nonton film horor bukan cuma manusia nggak sih kalau di bioskop? Semua ya. Iya kan? Iya. Semua Bisa ya. jadi kayak Iya. Bawa kodam masing-masing ya. oh, iya. Iya. Coba kodam aja bayar tiket. Nah, di tengah kompetisi dan lain-lain, ternyata kan banyak peluang ya tadi kan yang menghampiri atau apa. Mungkin boleh kasih tahu mungkin tips suksesnya nih gimana buat anak-anak muda juga biar makin terus berkarya gitu ya, semangat. Mungkin Zidan, silakan Zidan. Kalau dari aku sendiri Hmm. kebetulan aku tipikal anak yang mengikuti naluri kemana aku suka. Gitu, misalkan aku suka di dunia perfilman dan aku mencintai hal itu, Iya. segala aspek dan detailingnya di dalamnya. Mhm. Jadi aku benar-benar mempelajari
sedalam-dalamnya. Ketika kita sudah mempelajari sedalam-dalamnya dan kita cinta, kita suka, kita berkarya, aku menjalankannya. Itu dengan sepenuh hati dan bisa selepas itu gitu. Jadi ibarat kata sesuatu hal yang aku sukai, hobi, cintai tapi menghasilkan. Gitu. Sama mungkin kalau di bidang bisnis lain orang suka di dunia, dia mencintai angka-angka, dia suka analisis, mungkin dia di bidang trading, forex atau investment dalam bidang itu, dia suka akan hal itu, dia cintai, dia perdalami, ya udah dia seperti tidak kerja, kayak main-main ya, main-main tapi menghasilkan gitu ya. Seperti itu. Iya. Sama dengan hal orang mungkin di bidang marketing, dia suka bersosialisasi dengan orang, suka kejadian proses dealing dan segala macamnya, ya kan. Itu juga jadi hobi yang menghasilkan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kata menurut aku sih, sukai, cintai, dan jalani. Sukai, cintai, jalani. Kalau Dita apa, Dit? Kalau aku lebih ke jangan takut untuk mengambil kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan tuh langsung gas aja, gas ngeng kan, terus kayak kita eksplor diri kita, karena nggak tahu kan di mana nyamannya, kayak kata Zidan tadi kan. Kalau misalkan emang nyamannya ternyata di dunia entertain, ya dalami, cintai tadi, jalani kan, kuasai. Jadi lebih ke konsisten juga apa yang dikerjakan, terus kayak yang tidak takut bermimpi. Ini bahasa pageant banget kan aku sekarang. Jangan pernah takut bermimpi. Karena mimpi itu gratis ya. Masalah terjadi atau enggaknya itu udah jalan Tuhannya. Walaupun nggak sampai di goals yang kalian mau, at least kalian udah keluar dari zona nyaman, ketemu sama kesempatan-kesempatan, itu udah sesuatu yang sangat berharga dan mahal banget gitu. Ketemu sama orang baru, relasi baru ya kok, dan dapat peran utama lagi. Bisa nambah value diri kita kan. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Wah, luar biasa. Apalagi kita ini anak daerah semua kan ya. Semua ya. Harus sukses ya. Iya, harus sukses. Amin. Sip. Thank you so much Jidan dan juga Dita, sukses buat filmnya. Makasih teman-teman juga Rudi. nantikan nih habis lebaran ya. Iya. Pas tuh momentumnya ya. Iya, pas tuh lagi mungkin habis lebaran kan liburan apa. Uang THR-nya disisain untuk nonton Mencadin. Iya, kan momen yang bagus tuh, momen bersama keluarga kan. Oke, thank you so much, sukses sekali lagi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nantikan film yang tadi ya. Judulnya apa? Mencadin. Dendam. Seperti kata Dita, Yes. jangan takut bermimpi karena selagi masih bisa tidur, mimpi lah. Oke, thank you for watching. Bye-bye. When you look my way, it gave me shiver. It's like I've waited all my life. When you said my name,